Pernah nggak kamu berpikir, apa sih pentingnya punya HP dengan kamera ratusan megapiksel? Mari kita selidiki. Iklan smartphone apa yang terakhir kali kamu lihat? Apakah kamu ingat spesifikasi dari produk tersebut? Sektor kamera selalu dijadikan primadona dalam setiap iklan smartphone. Setiap brand berlomba-lomba untuk menghadirkan smartphone dengan kamera beresolusi tinggi, bahkan hingga ratusan megapiksel. Hal ini membuat masyarakat percaya kalau resolusi tinggi dari kamera smartphone akan menghasilkan foto yang baik juga. Padahal nggak gitu loh. Ini alasan mengapa megapiksel kamera HP itu tidak penting. Simak baik-baik ya, supaya kalian tidak tertipu iklan lagi. Kamera pada smartphone menjadi fitur utama yang saat ini tidak bisa dipisahkan. Bagi sebagian orang, kamera adalah fitur paling penting untuk smartphone mereka. Hal ini membuat produsen smartphone mengembangkan smartphone dengan kamera canggih dan fitur melimpah. Salah satu fitur yang menjadi primadona konsumen adalah megapiksel kamera. Tidak sulit untuk mencari smartphone dengan ratusan megapiksel. Bahkan, penggunaan megapiksel yang besar sudah menjadi strategi marketing dari brand-brand smartphone. Sebut saja Samsung S22 Ultra yang hadir dengan kamera beresolusi 108 megapiksel. Pemilihan megapiksel sebagai gimmick marketing cukup beralasan. Fakta membuktikan, megapiksel jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat karena menggunakan angka sebagai satuannya. Selain itu, istilah megapiksel lebih umum di telinga masyarakat dibandingkan istilah lain pada kamera, seperti aperture atau bukaan lensa. Padahal, megapiksel tidak bisa menjadi tolak ukur dari kualitas gambar. Perlu diingat, megapiksel adalah satuan yang menunjukkan resolusi gambar yang bisa dihasilkan oleh sebuah kamera melalui sensor. Kalian perlu tahu kalau 1 megapiksel sama dengan 1.048.576 piksel. Berarti, kamera 48 megapiksel akan menghasilkan foto yang tersusun dari 48 juta piksel. Lalu, untuk apa kamera memiliki jumlah piksel hingga ratusan? Secara teori, semakin tinggi piksel sebuah kamera, maka resolusi gambar yang dihasilkan semakin bagus. Namun, gambar dengan resolusi tinggi hanya berguna ketika kamu ingin memotong sebagian foto atau menggunakannya untuk dicetak di medium besar, seperti poster atau spanduk. Selain itu, memori yang dimakan oleh kamera dengan resolusi tinggi juga cukup besar. Jadi cenderung boros memori. Contohnya saja, kamera smartphone dengan resolusi 8 atau 12 megapiksel akan menghasilkan foto berukuran 2 MB. Jika dikonversi, maka kamera smartphone dengan resolusi 48 megapiksel menghasilkan foto dengan memori 4 kali lebih besar. Macworld, sebuah website khusus untuk produk Apple, pernah menuturkan bahwa jika dua smartphone dengan megapiksel yang berbeda, namun memiliki sensor dengan ukuran yang sama persis, kemungkinan foto dengan megapiksel lebih besar kualitasnya bisa saja sama atau bahkan lebih buruk. Sebab, kamera beresolusi tinggi menghasilkan piksel yang terlalu besar, sehingga harus dikompres agar muat ke sensor yang lebih kecil. Tidak ada yang salah jika kalian ingin memiliki kamera dengan resolusi tinggi. Namun perlu diingat lagi, kalau megapiksel bukan alasan mutlak dari kualitas sebuah foto. Sayangnya, teknik marketing yang ciamik dari produsen smartphone berhasil mengubah persepsi orang awam tentang megapiksel pada kamera. Untuk masyarakat awam, mitos megapiksel berkembang menjadi sebuah kebenaran. Selain megapiksel, kira-kira faktor apa aja sih yang membuat sebuah kamera mampu menghasilkan foto yang bagus? Pertama, sensor. Sensor yang ditanamkan pada kamera memiliki peran yang lebih penting dibandingkan besarnya megapiksel.
Saat ingin menangkap sebuah gambar, semua megapiksel diharuskan masuk ke dalam sensor. Jika megapiksel kamera yang dibawa tidak sesuai dengan ukuran sensornya, maka foto yang dihasilkan akan penuh dengan gradasi atau noise. Kedua, bukaan lensa atau aperture. Lensa berfungsi untuk menentukan cahaya yang masuk ke dalam sensor saat menangkap sebuah gambar. Jadi, jika kamera kalian menggunakan jenis bukaan lensa yang tepat, maka gambar yang dihasilkan akan sesuai dengan ekspektasi. Contohnya, kalau kalian suka dengan night photography, maka wajib menggunakan kamera dengan bukaan lensa atau aperture besar. Ketiga, autofocus. Kamera yang dibekali autofocus akan menghasilkan foto yang lebih tajam jika dibandingkan kamera yang hanya memiliki teknologi fixed focus. Selain itu, kalian bisa menghasilkan gambar yang jauh lebih tajam jika menggunakan kamera dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Seperti namanya, stabilization. Maka, kalian tidak perlu khawatir lagi jika gambar yang dihasilkan kamera buram akibat gerakan yang tidak stabil. Keempat, prosesor pengolah gambar. Pada smartphone, prosesor mengambil peranan yang penting dalam segala sisi, tak terkecuali kamera. Prosesor bekerja untuk memproses gambar yang diambil oleh kamera setelah gambar ditangkap. Maka semakin tinggi prosesor yang digunakan pada sebuah smartphone, maka hasil tangkapan gambar juga semakin sempurna. Jenis prosesor yang digunakan juga akan menentukan besarnya resolusi dan jenis lensa yang cocok untuk sebuah smartphone. Mulai sekarang, jangan terkecoh lagi dengan gimmick iklan smartphone ya. Ayo jadi pembeli dan pengguna yang cerdas. Cari tahu informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya, gengs. Kalau kalian suka dengan video Jalan Tikus ini, jangan lupa untuk like dan share ya. Kalian juga wajib untuk subscribe channel Jalan Tikus. Sampai bertemu di video yang akan datang. Bye-bye.